Tahu nggak teman-teman? Ada yang mengatakan di dalam sebuah keterangan, apa sih yang menyebabkan ular itu mematuk kakinya Abu Bakar? Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ular itu marah sama Abu Bakar. Hah? Kok bisa marah? Nah, gini ceritanya. Konon katanya ular itu sangat ingin sekali melihat wajahnya Rasulullah. Sementara lubangnya atau keberadaan dirinya ditutupi oleh kaki Abu Bakar sehingga tidak bisa melihat wajah indah Rasulullah yang kata sahabat Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah, itu hewan loh. Ya, hewan ingin melihat wajah indah Rasulullah. Terus harusnya kita pun harus lebih ingin lagi melihat dan bertemu dengan Rasulullah kelak di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah sekian lama, kurang lebih 3 hari, Sayyidina Rasulullah bersama Abu Bakar berdiam diri di dalam gua Thur. Tibalah 2 orang sahabat, yaitu Amir bin Fuairah dan Abdullah bin Uraikid. Setelah 3 hari lamanya berdiam diri di sana, mereka semua keluar dari gua dan bersiap untuk mengarungi padang pasir yang gersang menuju Madinah. Nah, tetapi di pertengahan perjalanan, tahu nggak teman-teman, anandaku yang soleh dan soleha, ada salah seorang preman yang bernama Suraqah ibnu Malik, yang mana ia pun tergiur dengan ganjarannya akan diberikan oleh kaum kafir Quraisy apabila menemukan Muhammad, katanya. Suraqah pun menghala kuda dari kota Makkah menuju Gua Thur, karena baru saja Nabi bersama para sahabat turun akan hendak mengarungi padang pasir menuju kota Madinah. Tibalah Suraqah dengan menghala kudanya yang begitu cepat. Aku harus mendapatkan Muhammad, entah itu hidup atau mati, katanya. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan sahabat yang lain melakukan perjalanan masih santai-santai. Tuk tuk tak. Naik apa coba? Rasulullah naik unta bersama para sahabat yang lain. Namun ketika beberapa langkah dari Gua Thur menuju ke bawah, tibalah Suraqah tepat di belakang Nabi dan para sahabatnya. Di paling belakang ada Abu Bakar. Mendengar ada seseorang yang sedang mengikuti, Abu Bakar pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita sedang diikuti oleh preman yang sedang mengincar kita. Apa yang harus kita lakukan?" Rasulullah pun berkata, biarkan dia. Ketika hendak mendekati Suraqah, tiba-tiba kuda yang ditunggangi oleh Suraqah mengamuk. Teman-teman, anandaku yang soleh dan soleh, kudanya mengamuk sehingga menyebabkan Suraqah terjatuh. Setelah itu dia berusaha bangkit kembali untuk mencoba mendekati lagi. Namun yang kedua kalinya Suraqah pun jatuh lagi, bangkit lagi, dan sampai yang ketiga kalinya dia jatuh tertimpa tanah dan pasir yang memenuhi wajahnya, sehingga menyebabkan ia ketakutan. Aku yakin dia bukan manusia biasa. Setelah bangkit, Rasulullah pun menoleh ke belakang dan berhenti dari perjalanan. "Siapa engkau?" katanya. "Aku adalah Suraqah yang hendak membunuhmu, wahai Muhammad. Tetapi karena kejadian yang baru saja aku alami, aku mengurungkan niatku untuk membunuhmu. Dan izinkanlah aku, wahai Muhammad, untuk meminta perlindungan darimu, agar engkau tidak membunuhku, dan aku rela membagikan sebagian hartaku, sebagian makananmu untuk perjalananmu. Namun aku minta, jangan bunuh aku ya Muhammad, jangan bunuh aku takut." Kemudian Nabi Muhammad pun tertawa di situ. Dan sebelum Suraqah pergi pulang menuju kota Mekah kembali, Nabi Muhammad berkata, "Wahai Suraqah,
Apa pendapatmu jika aku mengenakanmu? Maaf, apa pendapatmu jika engkau mengenakan pakaian besar dari kerajaan Kisra? Suraka pun tertawa, tercengang. Hah? Kerajaan Kisra? Mana mungkin, sebuah negara imperium besar, sebuah negara yang sudah berkuasa ratusan tahun, tiba-tiba pakaiannya aku kenakan. Mustahil itu Muhammad, mustahil. Tanpa ditanggapi, Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah 7 hari 7 malam, pada tanggal 1 Rabiul Awal, Rasulullah memulai perjalanannya menuju kota Madinah. 7 hari 7 malam melewati padang pasir yang panas, yang gersang. Beliau dan rombongannya sampai di Kuba. Dan sesampainya di Kuba, beliau beristirahat, kemudian mendirikan sebuah masjid pertama yang didirikan oleh umat Islam, yang dinamakan Masjid Kuba. Beberapa hari setelah itu, Nabi Muhammad beserta rombongannya melanjutkan kembali untuk menuju kota Madinah. Namun di pertengahan, 1 kilometer setelah di Kuba, beliau singgah kembali di tempatnya Bani Salim bin Auf untuk mendirikan sholat Jumat. Kemudian dibangun kembali sebuah masjid yang dinamakan Masjid Jumat. Setelah itu, beberapa hari kemudian melanjutkan perjalanan 4 hari lamanya, sampailah Rasulullah SAW beserta rombongannya yang lain, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, beliau sampai di kota Yastrib, Madinah Al-Munawwarah. Beliau disambut hangat oleh penduduk Ansor sampai isak tangis penuh haru. Senang, rindu menyeruak di dalam kota. Sesampainya Rasulullah di sana beserta para sahabat yang lain, mereka disambut hangat diiringi dengan syair yang berbunyi seperti ini. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Seperti itu. Anak-anakku yang soleh dan soleha, penduduk Ansor menyambut hangat para kaum muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Mereka bersaudara hingga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan kisah mereka di dalam salah satu suratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat mereka. Masya Allah, kaum muhajirin dan Ansor pun bersatu. Mereka saling berusaha menyempurnakan satu sama lain, karena isyarat Rasulullah SAW yang senantiasa gencar menyerukan untuk berkasih sayang kepada sesama. Anandaku yang soleh dan soleha, itulah sepenggal kisah dari perjalanan Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kisah tersebut dilakukan tahun 622 Masehi, tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Tahu nggak anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana nasibnya Suraqah ibnu Malik yang tidak berhasil membunuh Rasulullah, yang diiming-imingi memakai pakaian besar Raja Kisra. Setelah Rasulullah wafat, kemudian kepemimpinan pun dipegang oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnu Khattab yang berhasil menaklukkan 2 kerajaan besar, Romawi dan Persia. Suraqah ibnu Malik menggunakan atau mengenakan pakaian besar kerajaan Kisra yang berhasil umat muslim taklukkan pada saat itu. Lihatlah anak-anakku yang soleh dan soleha, begitu dahsyatnya mukjizat
dari Rasul kita tercinta yang bisa memprediksi bagaimana keadaan yang terjadi di masa depan. Maka dari itu Rasul berkata di dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seseorang sebelum kalian mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Nah, Masya Allah, kita bisa simpulkan kisah perjalanan tersebut, hijrahnya Rasulullah menuju kota Madinah. Banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita contoh, yang bisa kita ikuti. Bagaimana pengorbanannya Sayyidina Ali yang rela mengorbankan nyawanya demi Rasulullah. Bagaimana pengorbanannya sahabat Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah ibnu Mas'ud, Sumayyah, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang lain rela untuk mengorbankan harta, jiwa, dan raganya demi Islam. Maka dari itu, anandaku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan dengan adanya kisah ini kalian bisa menirukan apa yang sahabat lakukan demi Rasulullah, memperjuangkan dakwah Islam, memperjuangkan Islam agar Islam senantiasa tinggi daripada agama yang lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat Parisi sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan informasi, ada kesalahan tingkah laku. Tentunya itu semua berasal dari Pariski yang tidak luput dari kesalahan. Dan benarnya hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.